Selamat datang di channel Karya Seadanya, channel yang akan membahas segala hal termasuk mengenai sejarah. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai Tan Malaka. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Tan Malaka mengenyam pendidikan sekolah rendah. Ia meneruskan pendidikan ke sekolah guru pribumi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1908 sampai tahun 1913. Guru Tan Malaka merekomendasikan untuk meneruskan studi ke Belanda dengan sumbangan para engku Rp50. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku De France Revoluti. Tan mulai sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels. Tahun 1919 setelah Perang Dunia I usai, Tan Malaka pulang ke Indonesia untuk menjadi guru anak-anak perkebunan tembakau di Delhi. Tan Malaka menjadi orang yang penuh semangat mendalami politik. Tahun 1921, Tan diangkat menjadi ketua PKI. Akibat aktivitas politiknya itu, setahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusirnya dari Indonesia. Pada 1926, Tan Malaka menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI. Ia disalahkan pendukungnya atas kegagalan pemberontakan. Tahun berikutnya, ia mengorganisir sebuah kelompok di Bangkok yang disebut sebagai Partai Republik Indonesia. Tujuannya mengembangkan kader bawah tanah yang akan bekerja di Indonesia. Tan Malaka kembali ke Jawa pada 1944, saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Tan Malaka ikut bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dengan Presiden Indonesia Soekarno. Pada 1924, Tan Malaka mengemukakan konsepsi mengenai kemerdekaan negara Indonesia dalam sebuah buku yang berjudul Narde Republik Indonesia. Ia percaya bahwa kemerdekaan dapat direbut dengan cara melawan penjajah tanpa sebuah perundingan. Baginya, perundingan baru bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pada 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tan Malaka pun berusaha terlibat dalam pembentukan negara Indonesia yang baru merdeka. Namun, perjalanan politik yang kompleks dan pandangan revolusionernya membuat Tan Malaka dijauhi dan dianggap sebagai lawan bagi pemerintah Indonesia pada masa itu. Meski pemikiran dan pergerakannya dianggap kontroversial, Tan Malaka tetap menjadi salah satu pahlawan berjasa dalam pembentukan Republik Indonesia. Atas jasa-jasa dan pemikirannya, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Rino 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963.